يا رسول الله سلام عليك يا رفيع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ibu-ibu jawabnya luar biasa, kenceng. Yang laki pada lemes amat itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'a alika al-athhar ma'dini sirrika al-asma fahum subulun najatu himana. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuru qulubina sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik wa alaihi ala alihi wa sahbihi ajma'in waj'alna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jamaah musalla di masjid ini. Masjid apa ya? Al-Kahfi. 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 Mudah-mudahan insyaallah kita dikumpulkan bersama ashabul kahfi dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan para hadirin wal hadirat masyaallah yang wajah-wajahnya insyaallah menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang baik dan mulia ini, insya Allah kita yang hadir, keluarga kita, kerabat kita, dengan keberkahan majelis maulid ini diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah. Dan mudah-mudahan rezeki kita diberikan keberkahan oleh Allah. Dan mudah-mudahan anak turunan kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya. Dan mudah-mudahan tatkala kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini kita lagi hadir acara maulid apa maulud? Maulid. Nah, kan orang-orang kampung suka bilang maulud. Maulud ada maulid ini? Maulid. Beda loh, maulid sama maulud beda ya. Kalau maulud itu anak atau janin yang bayi yang lahir, itu disebut apa? Maulud. Kalau maulid memperingati hari kelahiran. Makanya hari ini, malam ini kita sedang hadir maulid, bukan maulud. Maulud itu bayi, yang lahir itu maulud. Kalau maulid adalah acara peringatan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir, bisa ngumpul karena kita bersama-sama di bawah payung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita ini nggak di bawah payung tauhid, kita nggak akan ngumpul begini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi dalam Al-Qur'an Allah mengabadikan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kamu, kata Allah. Nikmat apa ya Allah? Idh kuntum a'da'an, dulu kalian bermusuhan. Dulu di Indonesia kan kerajaan ya, kerajaan Islam, kita semua jadi satu, bersaudara. Idh kuntum a'da'an, dulu kalian saling bermusuhan. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dengan nikmat Islam kalian jadi saudara. Makanya kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jaga persatuan kita jaga ukhuwah kita, jangan sampai kita diadu domba, karena Islam itu al-muslim akhul muslim. Islam adalah saudara sesama muslim. Kalau ada orang ngajak kita diadu domba satu sama lain, ketahuilah yang ngajak adu domba bukan ajaran Nabi Muhammad. Karena ajaran Nabi Muhammad yang bermusuhan jadi satu. Kita jalankan dan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mungkin momen maulid semacam ini antum bisa ngumpul ini. Mungkin kalau nggak ada maulid susah ngumpul ya. Ya. Kalau ngumpul Allah tahlilan. Nah, ada meninggal ngumpul. Idul Fitri itu juga kadang-kadang kalau musuhan kagak ngumpul juga. Sekarang kan zaman bermusuhan ya, antar saudara, keluarga bermusuhan, mereka akur lagi. Mudah-mudahan yang ada perselisihan Allah angkat masalah mereka. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Allah mengabadikan Al-Quran, firman Allah tadi dalam Al-Quran? Nabi Muhammad itu diutus untuk kaum apa? Untuk kita semua kan? Cuma di tengah-tengah kaum apa dulu? Quraisy. Kaum apa Nabi itu? Quraisy ini Bu, itu satu kaum atau suku, itu luar biasa kejamnya itu. Saking kejamnya Quraisy, maaf, bangsa jin aja takut. Setan kalau sebut kaum Quraisy takut, saking kejam itu sebelum Islam. Emang ada ceritanya, ada diabadikan dalam kitab Akhbaru Quraisy. Ada sebuah cerita nih Bu, ini kejadian beneran ini di zaman Nabi, tapi Nabi sudah hijrah ke Madinah. Kejadiannya di Mekah. Ada satu bangsa jin, ini ada bangsa jin tinggal di daerah namanya Daquwa. Ingat tuh ya, ada daerah dekat Makkah namanya Daquwa. Di situ ada bangsa jin Muslim tinggal. Ini bangsa jin, ada satu keluarga terdiri dari ibu dan anak laki-laki. Anak lakinya ini baru nikah seminggu. Ini lagi bicara jin gitu ya, bukan manusia ya. Anak si jin ini yang perempuan ya, anaknya laki baru nikah 1 minggu. Nama anaknya Abqari. Jin namanya Abqari. Itu ada dalam kitab. Ini si Abqari ngomong sama ibunya setelah nikah seminggu, Bu, saya ini mau tawaf, pengen ngeliling Ka'bah. Kata ibunya, nak jangan nak, di sono ada suku Quraisy, mereka galak tuh, jinnya takut tuh. Tuh saking galak itu suku ya. Kata ini anak, nggak apa-apa Bu, saya mau ke sono doain aja. Kata ibunya, nak berangkat ke sono malam aja, jangan siang. Kalau siang kamu dilihat, kamu dibunuh. Enggak Bu, saya mau berangkat.
Sedangkan ini anak laki kesayangan ibunya karena anak satunya. Udahlah karena ini anak maksa ibunya ngizinin. Ya udah sana, didoain sama ibunya. Dia berangkat tawaf ngelilingin Ka'bah, dia nyerupain ular. Maka jin itu paling senang nyerupain ular kalajengking, itu paling sering. Makanya kalau antum lihat di TV itu ada kuntilanak nongkrong di pohon, ada pocong lewat, itu di film. Alam nyata mereka lebih sering nyerupain binatang. Jangan dicuci otak kita dengan film. Akhirnya besok-besok nggak mau lewat dekat pohon, kenapa? Ada putih duduk di situ, udahlah hilangin kepikiran. Nah, nggak ada. Adanya itu mereka nyerupain binatang. Dia nyerupain ular, diiter tawaf. Selesai tawaf dia mau pulang. Dalam perjalanan pulang ketemu sama pemuda laki-laki dari suku Bani Saham. Ini suku Bani Saham dari Quraisy juga pecahannya. Namanya Bani Saham. Sama ini pemuda dibunuh tuh ular. Ternyata begitu dibunuh tuh ular langsung langit gelap. Terjadi badai pasir. Orang-orang Quraisy bilang apa? Mereka punya kepercayaan kalau terjadi badai pasir itu tandanya ada pemuka jin yang meninggal. Mereka percaya begitu dari zaman jahiliyah tuh. Oke, kalau terjadi badai pasir tandanya ada bangsa jin ketuanya atau yang dihormati meninggal. Ternyata sudah lewat hari pertama. Hari kedua dari suku Bani Saham tadi, pagi-pagi 70 orang meninggal dunia tanpa sebab. Mereka tidur di atas tempat tidur, nggak bangun lagi, 70 orang. Ini suku Bani Saham bilang apa? Ini pasti kerjaan bangsa jin, nggak mungkin orang meninggal begitu. Rame-rame lagi matinya. Ini pasti kerjaan bangsa jin. Dia ngomong sama sukunya, besok kita ngumpul, kita datang ke gunung-gunung, kita bunuh setiap ada ular, ada kelajengking. Kita bunuh-bunuhin. Udah tuh tiap hari mereka keluar ke gunung-gunung, ada ular dibunuh, ada kelajengking dibunuh. Besok malamnya keesokan hari, orang-orang Bani Saham mati lagi banyak sampai 3 hari. Hari ketiga bangsa jin nggak kuat juga. Kenapa nggak kuat? Yang dibunuh dari bangsa jin lebih banyak daripada manusia. Akhirnya ada salah satu jin teriak dari belakang gunung ke suku Quraisy yang ada di Mekah. Wahai suku Quraisy, bikinlah suluh atau bikin kita akur kita dengan Bani Saham, karena mereka membunuh bangsa kami lebih banyak daripada yang kami bunuh dari bangsa manusia. Akhirnya diaturin. Lihat segitu kejamnya suku Quraisy. Tapi Nabi bisa menyatukan mereka, subhanallah, dengan akhlak dan adab dan hikmah. Makanya kalau ada orang bilang ulama waris para nabi, tapi di masyarakat nyebarin permusuhan, nyebarin perselisihan, kita akan bilang mereka bukan sebagai ulama, karena ulama yang benar nyebarin apa? Perdamaian. Maka itu kita ingat sebaik-baik. Jangan sampai kita diadu domba, jangan sampai kita difitnah apapun itu. Mau masalah pilihan partai ke, mau masalah agama ke, walaupun kita berbeda, kita sama-sama orang Islam, jaga baik-baik. Alhamdulillah, ini malam kita dapat 2 istimewa, Bu. Duduk di majelis ilmu begini dapat 2 hadiah dari Allah. Apa 2 hadiah tersebut? Panjang umur, murah rezeki. Siapa yang bilang? Rasulullah yang bersabda, man ahabba an yubsatu lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya banyak, ingin panjang umur, maka silaturahim. Terjadi di silaturahim, walaupun mungkin kita nggak sengaja, tapi kita paksakan hadir demi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir maulid nih, Bu. Bapak, hadirnya kita ini gara-gara apa ini? Maulid. Hadir maulid karena apa gitu? Karena cinta. Cinta itu sesuatu yang nggak bisa dipaksa atau bisa dipaksa. Nggak bisa.
nggak bisa dipaksa. Makanya kadang-kala ada orang suka bingung melihat sosok perempuan cantik luar biasa, suaminya apa adanya, maksudnya pas-pasan. Dilihat muka kagak enak, tapi ini istri ada. Ini perempuan suka sama suaminya, mungkin secara logika apa yang dilihat dari itu lagi ya? Itu namanya cinta. Begitu juga sebaliknya, lakinya ganteng, mukanya apa? Menarik, istrinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh kok bisa? Itu namanya cinta. Makanya kata ulama, cinta itu nggak butuh dalil. Orang kalau cinta nggak butuh dalil. Kan orang-orang suka teriak di luar tuh, mana dalilnya kalian bikin maulid? Ente jawab, saya bikin maulid karena cinta. Cinta itu adalah rasa, nggak bisa pakai dalil. Ya logikanya laki suka dengan perempuan yang enggak, ya mungkin bagi laki-laki lain nggak menarik, atau perempuan suka laki pas-pasan, logikanya dalilnya dari mana dia suka? Itu namanya perasaan, nggak bisa dipaksa. Begitu juga kecintaan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan cinta kita cinta beneran, bukan cinta bohong. Karena banyak umat Islam di luar sono, di sini masih cinta beneran. Di luar sono cinta dengan lisan, hati kan enggak. Contoh, kita ketika cinta sama istri lagi hamil ngidam, minta roti unyil jam 1 malam, dicariin enggak? Kalau cinta ya, kalau cinta dicariin enggak? Diusahain. Mau bagaimanapun jangan sampai gini ya, ngambek, diusahain, dicari. Nah itulah namanya cinta. Nah hadirnya kita kalau benar cinta sama Nabi, cinta lisan apa cinta hati? Karena cinta ada dua nih, lisan bilang cinta, hati beda, banyak. Apalagi perempuan banyak tipu sama laki-laki. Cinta gue sama lo, padahal mulutnya doang, hati kan? Agak, maka perempuan tuh hati-hati dari laki ya. Ngomongnya pinter. Nah, kalau ada laki benar serius datang minta sama orang tua nikah, nah itu baru laki-laki sejati tuh. Kalau datang cuma main cinta, hati-hati. Dia punya niat kagak baik. Karena laki itu seperti kucing. Nah, malu-malu tapi apa? Karena tadi mau. Nah itulah ya. Jadi hati-hati. Cinta ada namanya cinta lisan, ada cinta hati. Saya mau tanya dengan yang hadir. Antum ngaku cinta Nabi. Nabi senang baca Quran setiap hari. Apakah antum baca setiap hari? Baca. Jujur. Baca. Hah? Yang baca Masya Allah. Mudah-mudahan apa? Dapat syafaat Nabi. Karena lebih sering orang itu ngomong cinta, Quran di atas lemari udah berdebu, udah kena teh cicak. Artinya kagak pernah dibaca tuh Quran, cuman pajangan dibaca bulan puasa. Itu juga 3 hari. 3 hari doang, hari keempat gak baca lagi sudah. Datang ke tarawih, Masya Allah, hari pertama penuh, hari kedua, hari ketiga nyusun, hari kelima nyusun, hari ke-10 wasaf. Ini gimana nih? Kok cinta Nabi begitu? Tarawih hilang-hilangan, baca Quran kadang-kadang, itu namanya cinta lisan, bukan cinta hati. Makanya mulai sekarang kalau kalian kita semua nih benar-benar ngaku cinta sama Nabi, mulai sekarang jangan pernah lupa baca Quran. Walaupun cuma 1 lembar sehari lah. Kalau baru baca 1 juz mungkin susah karena sibuk. 1-2 lembar sehari. Makanya saya pernah ngasih metode cara baca Quran dalam sehari 1 juz, gampang banget. Gimana caranya? Begini. Yang penting sholat 5 waktu ya. Kalau nggak sholat 5 waktu jadi susah baca Quran. Habis sholat subuh baca 2 lembar. 2 lembar berapa ya lama? Nggak ada 10 menit, 2 lembar doang. Habis sholat duhur baca 2 lembar. Asar 2, maghrib 2, isya 2. Berapa lembar sudah? 10 lembar. Itu sudah 1 juz. Gampang kan? Sebenarnya gampang kalau mau. Kadang-kadang kita baca Quran tuh malas, tapi main apa? HP, nonton TikTok berjam-jam. Ya. Sampai nyari channel-channel, hampir berjam-jam itu. Main game, nggak sadar diri sudah.
Mak bapak yang manggil udah kagak nyaut udah. Tapi baca Quran kagak ada waktu. Kalau bener cinta Nabi, mulai sekarang jangan pernah jauh dari Al-Quran. Karena Quran itu obat. Orang dulu kalau sakit baca Quran. Orang dulu kalau sumpah baca Quran. Orang dulu ada masalah baca Quran. Kalau sekarang kan beda. Sumpah dikit mabok. Nah, begitu. Sumpah dikit cuma taunya jalan-jalan, nggak ada duit apa? Pusing. Makanya cobalah Al-Quran sering dibaca. Insya Allah jadi obat. Obat penyakit lahir maupun obat penyakit batin. Kita kadang-kadang aswajanya Ahlussunnah wal Jamaah maulid rajin, hafal maulid, baca Quran kagak. Beda sama orang sebelah tuh, saudara kita dari kalangan Wahabi Salafi. Mereka emang nggak mauludan, baca Qurannya rajin. Makanya kalau kami ingin ngalahin mereka, maulidnya rajin, Qurannya juga rajin. Karena kata Nabi dalam sebuah hadis, setiap menjelang subuh ada malaikat turun dari langit. Ini malaikat melihat ke bumi ada rumah-rumah yang bercahaya, itu tandanya itu rumah sering baca Quran. Oke, mulai sekarang baca dah. Biar rumah kita sejuk, biar rumah kita dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau benar kita ini cinta sama Nabi, berapa banyak kita salawat ke Nabi sehari? Ayo. Antum salawat gak ke Nabi? Salawat setiap hari. Kalau bilang enggak, kafir loh. 5 waktu. Bisa kafir loh. Kalau ada bilang saya nggak salawat ke Nabi dalam sehari, bisa kafir. Kenapa? Minimal antum salawat ke Nabi 5 kali sehari dalam sholat. Benar kagak? Benar. Ketika tasyahud akhir itu kan rukun sholat tuh. Tasyahud akhir rukun sholat, salawat ke Nabi dalam tasyahud akhir rukun sholat. Berarti kita setiap hari minimal salawat 5 kali. Ini wajib. Kalau ada yang bilang saya nggak salawat, wah kafir, berarti nggak sholat orangnya. Ini yang wajib. Cuman di luar itu banyak nggak salawat kita. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad sehari minimal salawat 300. Cicil. Kan sekarang ada tasbih pakai digital tuh ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pencet-pencet aja. Udah capek taruh. Lagi nonton TV, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nah, pencet terus bisa dapat 300. Ada, saya pernah dapat kabar ini terjadi di Arab Saudi nih. Arab Saudi itu kan alirannya beda sama kita. Ya, mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi di sana ada anak SMP perempuan hadir kajian syekh. Kalau mereka kan kiainya dibilang apa? Syekh. Selesai kajian, ini anak SMP nanya sama nih syekh. Kalau kita kiai, saya ini bisa mimpi Nabi setiap minggu kiai. Syekh kaget ya. Kok bisa mimpi Nabi setiap minggu? Anak SMP nih. Ini kejadian belum lama nih. Di tahun 2000-an, belum lama. Ini Syekh bingung, memang amalan kamu apa deh? Kata ini anak SMP perempuan, saya salawat ke Nabi Syekh setiap hari 10.000. Salawat anak SMP 10.000 setiap hari. Itu anak SMP, anak siapa itu? Solehah bener itu ya. Anak SMP sekarang mah banyak di luar sana, di sini Masya Allah semua ya. Mana ingat salawat, sholatnya kadang-kadang. Lakinya maupun perempuannya, salawat ke Nabi 10.000 sehari. Mimpi Nabi setiap minggu, dahsyat bener ini perempuannya. Makanya mulai sekarang minimal lah, jangan 10.000, banyakkan lah. Minimal 300 kali. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabakum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat, orang yang banyak salawat. Oke, salawat banyakin. Salawat apa, Bib? Terserah. Salawat Fatih boleh, salawat Nariyah boleh, salawat yang singkat boleh, terserah. Yang penting salawat, jangan pernah tinggal. Kalau benar cinta sama Nabi, karena ada pepatah orang Arab, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Kalau orang cinta dengan sesuatu, pasti sering-sering disebut namanya.
sama seperti Majnun Laila. Pernah dengar kan? Majnun Laila ini namanya siapa yang laki? Yang laki siapa namanya? Qais. Perempuannya Laila. Majnun arti gila, gila ke Laila. Ini si Qais kalau ngelihat rumahnya Laila, dia keluarin syair. Apa syairnya? Marartu bid diyari diyara Laila. Aku melewati rumahnya Laila. Uqabbilu dal jidara wa dal jidara. Aku cium-ciumin tuh tembok rumahnya kata. Laila tembok rumahnya dicium-ciumin sama dia. Wa ma hubbud diyara syaghafna qalbi. Aku cium ini tembok bukan karena aku suka dengan rumahnya, walakin hubbu man sakana diyara. Tapi karena cintaku kepada orang yang di dalamnya rumah. Cinta sama perempuan, temboknya dicium. Mungkin gentengnya udah lumut tuh, dibilang gentengnya indah sama dia. Indah bener tuh genteng, padahal udah berumur tuh genteng. Kenapa? Karena kecintaannya kepada sosok yang ada di dalam rumah. Begitu kalau kita cinta Nabi Muhammad, pasti kita sering nyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua, baca Quran, salawat. Ketiga, ini yang terpenting. Apa itu yang terpenting? Nabi menjelang wafat, Nabi tiba-tiba bilang sama sahabat, Allah fis shalah. Hati-hati, jagalah sholat. Allah fis shalah. 3 kali dia bilang sama Nabi. Jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Sekarang kita mau tanya, sholat 5 waktu kita benar atau kagak itu? Kalau perempuan suka nggak sholat wajar. Ada yang namanya apa? Ad-daurah syahriyah, atau bahasa lainnya haid. Perempuan tiba-tiba nggak sholat mungkin karena haid. Laki nggak sholat, apalagi haid juga ini. Nah, pendarahan kali benar. Kalau kita cinta sama Nabi, pasti kita akan jaga yang namanya sholat. Sholat 5 waktu. Makanya saya masih ingat, saya punya orang tua almarhum ya. Ini kejadian ke orang tua saya. Orang tua saya itu pernah cerita, dibilang kakek kamu tuh ngasih wasiat ke bapak, siapapun yang datang ingin melamar anak perempuan bapak, jangan nanya apa-apa, yang ditanya sholatnya aja. Itu sama bapak saya dipegang loh. Setiap ada orang lagi minta saya punya adik perempuan, saya hadir. Bapak saya nggak pernah nanya kerja kamu apa, nggak pernah. Cuma dilihat sholatnya aja dah. Sholatnya benar, disuruh mimpin sholat 5, bacaannya benar. Kemudian dilihat akhlaknya bagus, pasti kata bapak udah ajak keluarga ke sini. Alhamdulillah, karena berpegang teguh dengan wasiat orang tua, adik-adik Masya Allah dapat orang-orang yang baik. Zaman sekarang kan nggak ngeliat sholat lagi, orang datang naik mobil, udah diterima jadi mantu. Mobilnya pada nyewa, udah kan? Pokoknya datang naik mobil, bergaya, udah nih mantu nih, anak kita pasti seneng sama dia. Hati-hati, sholat 5 waktu yang membuat rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagai bukti, berapa banyak artis, duitnya banyak, bikin acara miliaran, 3 bulan kemudian cerai. Mana coba duitnya bikin senang? Kagak, karena tidak ada akidah dalam rumah tangga. Sholat 5 waktu jaga bu. Kenapa saya bilang harus jaga? Begini, ini sering saya sampaikan di ceramah-ceramah ya. Saya mau tanya sama bapak sama ibu, binatang yang mirip sama manusia itu apa? Monyet. Kenceng banget monyet ya. Agak mirip, bukan mirip ya, agak mirip sama manusia. Bahkan secara sel itu mirip sama manusia hampir 90%. Monyet itu sholat nggak? Enggak. Ibadah iya sholat, cuma dengan cara dia, bukan kayak gitu, rukuk dan sujud. Berarti kalau ada orang yang nggak sholat tuh monyet. Ini pernah kejadian bu, cerita ini kejadian pribadi saya nih. Ada ibu-ibu pengajian datang nanya nih sama kita nih, Bib, anak saya nakal banget tuh, doain biar jadi bener. Kalau saya punya prinsip, mau doa dari seorang nabi juga, kalau anaknya nggak sholat mah nggak bakal bener.
Jangankan dari ulama doang, dari Nabi nggak pernah bener tuh anak kalau nggak sholat. Saya langsung ngomong gini sama ibunya, Bu, anak itu ingin jadi bener mudah Bu, kalau usah minta doa, doa ibu lebih manjur. Cuman satu, sholat. Karena begini Bu, kalau seandainya ibu nih rajin sholat, kelihatan sih mukanya rajin sholat saya bilang, punya suami nggak pernah sholat Bu, bertahun-tahun begitu tuh, sholat kagak, bininya sholat, laki kagak sholat. Maaf, tiap malam satu kasur sama suaminya. Si ibu sedang tidur apa di sini? Yang manusia bermonyet, tidur sama monyet. Nah kalau sebaliknya juga sama, ada seorang suami, masya Allah solehnya, masya Allah ahli ibadahnya, punya bini nggak pernah mau sholat. Setiap malam nih suami kesian tidur sampingan. Monyet. Yang lebih parah lagi Bu, kalau dua-duanya kagak sholat. Suami kagak sholat, istri pun kagak sholat. Dua-duanya tidur bareng. Monyet ketemu anaknya, anak apa? Anak monyet. Makanya kalau anak nakal, jangan-jangan salah satu di antara orang tua mau nyet tuh anak begitu. Jaga sholat. Makanya anak sebandel apapun selama dia sholat, insya Allah ada saatnya dia akan berubah. Percaya ya? Ya. Saya berkali-kali kalau ditanya saya bilang doa ibu itu ngalahin doa 70 wali min auliyaillah. Itu datang ke para wali 70 dengan doa ibu, lebih manjur doa ibu buat anaknya daripada 70 wali. Benar ini? Doa ibu dan bapak, tapi lebih-lebih ibu kalau mendoakan anak itu pasti Allah ijabah. Cuman kadang diijabah langsung, kadang ditunda. Yang penting satu Bu, jaga anak sholatnya aja udah. Kalau sholatnya rajin, anak bakal bener. Cuman kalau sholatnya berantakan, wajar tuh anak kagak bisa diatur. Anak boleh cari pendidikan tinggi silahkan, tapi agamanya jangan dilupakan. Khususnya sholatnya hati-hati, karena yang pertama yang akan ditanya di hari kiamat kata Nabi apa? Sholat awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-sholat. Pertanyaan pertama di hadapan Allah sholat. Kalau sholatnya benar kata Nabi, seluruh amalnya benar. Sholatnya bolong, udah neraka sudah, nggak perlu ditanya lagi udah. Jaga sholat jaga selamat, sholat jaga berkah hidup, sholat jaga rumah sakinah mawaddah warahmah. Coba jaga sholat. Suami sering ke masjid, ke musola dekat rumah, sesekali nemenin bini sholat, nggak apa-apa sesekali. Di situ akan terasa tuh kasih sayang akan tumbuh semakin besar. Kenapa? Karena rumah tangga diisi dengan syariah. Pasti tuh habis sholat doa, si istri cium tangan suaminya, dia ngomong sama istrinya, sabar ya, keadaan apapun kita syukur ya sama Allah. Tuh istri pasti nerima karena habis sholat. Atau sebaliknya, istri ngomong sama suaminya, sabar ya, nyari rezeki emang begitu, susah-susah gampang, tapi kita bersyukur ya aja lah. Suami jadi semangat. Coba deh, rumah tangga begitu kebangun, itu yang disebut dengan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Mau gimana rumah tangga sakinah mawaddah cuma duit doang yang dipikirin. Suami pulang bawa duit dikit, cemberutin. Istri masak salah dikit, garamnya kata kelebihan, ngamuk-ngamuk. Disuruh bikin teh, yang dibikinin kopi, ngamuk tuh suami udah. Ini udah kagak benar. Karena lihat Siti Aisyah. Siti Aisyah istri baginda Rasulullah radhiyallahu anha. Beliau itu pernah belajar masak. Beliau kan belum bisa masak. Belajar masak, dimasakin buat Nabi. Ternyata masakan dia buat Nabi itu asin. Asin bener. Dikasih ke Nabi, sama Nabi dimakan. Dan Nabi nggak nunjukin raut muka asin. Enggak, enak kata Nabi. Kata Siti Aisyah, gimana ya Rasulullah? Sedep. Kata Aisyah, sedep beneran, bakal nih. Orang belum belajar masak. Begitu Nabi keluar, sisa makanannya diambil makan. Lah, asin bener. Siti Aisyah sampai mau muntah. Saking asinnya, cuman lihat bagaimana Nabi menjaga perasaan istrinya. Salah dikit mah ya, namanya manusia. Bikin masakan asin dikit, asin bener nih.
Bisa masak gak sih lo? Berantem. Maaf, saya ini akui, saya bukan bela perempuan ya. Capeknya perempuan itu ngalahin capeknya laki-laki. Saya berkali-kali buktiin. Saya nyapu, saya ngepel. Capeknya lebih bagus kerja dari pagi sampai sore di luar. Dia nyapu, ngepel, nyuci, masak, ngurusin anak. Kita pulang, galaknya luar biasa. Gak punya perasaan gitu. Perempuan lelahnya lebih besar daripada laki-laki. Itu benar, bukan kita lagi bela ya, bukan lagi bela nih. Tapi hak laki juga besar ya, karena kalau seandainya sujud kepada selain Allah itu dibolehkan kata Nabi, aku akan perintahkan setiap istri sujud kepada suami. Tapi suami harus sadar istrinya capek. Nabi itu kalau ngelihat rumah berantakan, kata Siti Aisyah, Nabi yang bersihin. Sendalnya belum disemir, nyemir sendiri Nabi. Nabi pulang pagi-pagi habis sholat duha, ternyata Siti Aisyah belum masak. Ada makanan enggak? Kata Siti Aisyah, belum ada ya Rasul. Ya sudah, saya puasa aja dah. Puasa sunnah. Karena kan puasa sunnah boleh niatnya pagi, selama belum makan dari subuh. Sampai sebelum zuhur pun bisa kita niat puasa sunnah. Begitu Nabi, jaga perasaan luar biasa. Nabi pernah dikasih makanan sama ibu-ibu. Ibu-ibu ngirim anaknya, kasih ke Rasulullah makanannya. Ya bawa sama anaknya, diterima. Dari siapa? Dari ibu ya Rasulullah. Doa insya Allah ibunya berkah, alhamdulillah, terima kasih. Siti Aisyah tahu itu dari ibu-ibu, dijatuhin dari tangan Nabi. Kenapa? Siti Aisyah tuh cemburu. Cemburu kelemakan ke Nabi dia mah. Nggak boleh dengar ada perempuan lain ngasih sesuatu, walaupun mama. Nggak suka dia. Dijatuhin dari tangan Nabi. Nabi bilang, ya sudah, salam sama ibu, bilangnya terima kasih. Itu makanan yang jatuh, sama Nabi diambil dimakan. Bayangin, antum pulang tahlilan sebagai bapak-bapak. Sampai rumah sama istri dibuang untuk berkat. Apa yang terjadi kira-kira? Perang dunia sudah. Gue udah capek-capek, tahlilan lama, bawa berkat, dibuang lagi. Nabi nggak marah sama sekali. Itulah makanya ketika Rasulullah wafat, 10 tahun kemudian ada orang nanya tentang Nabi kepada Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran. Nabi itu Quran yang hidup. Kalau mau tahu Nabi siapa, itu Quran yang hidup adalah Nabi Muhammad. Coba suami sekarang meninggal istri, suami lo kayak gimana? Kira-kira Abu Jia pernah ngatain? Jujur kita. Lebih banyak ngatain, alhamdulillah dia meninggal. Kamu kasar. Gak baik, ulit, beda sama kamu Masya Allah. Itu yang terjadi karena kekurangan kita lebih banyak. Nabi Muhammad itu sempurna, bahkan di mata istrinya pun gak pernah ada kesalahan. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Makanya kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan tentangku semuanya walaupun satu ayat, karena Nabi gak ada cacatnya sama sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya alhamdulillah kita bersyukur jadi umat Nabi. Jika cinta sama Nabi benar, lakuin 3 hal itu yang terpenting. Jangan ninggalin Quran, jangan lupa salawat, jangan abaikan sholat 5. Ini 3 dijalanin, ente rasain rumah tangganya beda, berkah rezekinya pun beda. Coba deh terapin seminggu dari sekarang. Salawat 300, sholat 5 waktu jangan sampai di apa namanya itu? Digampangin, kan suka digampangin juga tuh. Maghrib ada siaran langsung, pemilihan penyanyi dangdut, nonton itu. Tanggung, sampai azan isya. Zuhur harusnya sholat, tar dulu lah, sinetron lagi seru nih. Soalnya suami lagi gampangin bininya. Karena semua sinetron. Dia nonton sampai sebelum azan asar 15 menit baru sholat. Ini sih nggak bakal berkah hidupnya ini. Ketika adzan lagi nggak sibuk, buru-buru ambil wudhu sholat, seminggu jalanin begitu. Salawat 300, baca Quran walaupun sehari 2 lembar. Lihat bagaimana keadaannya. Mudah sebenarnya nyari berkah. Cuman kadang kita ini dibikin sulit dalam hidup, bukan Allah bikin sulit, kita sendiri yang bikin sulit. Kita nggak pernah nyebut nama Allah, kita lupa sholat. Ketika dikasih musibah, sholat gua apa ya Allah, musibah mulu, lo sholatnya kagak, sholat kagak, baca Quran kagak, dikasih musibah ngeluh. Coba sholat jalanin,
salawat 300, dan apa? Sholat 5 waktu, jangan apa? Tinggal baca Quran 2 lembar sehari, 2 lembar aja, bisa 1 juz bagus. Insya Allah rumah tangga pun akan berkah. Percaya. Setiap lagi ada kesulitan, ada aja jalannya. Nggak mungkin dibikin sulit terus. Kenapa? Karena keberkahan sholat 5 waktu, keberkahan salawat, dan keberkahan Al-Quran. Maka itu ada 3 hal. Kalau benar cinta ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sahabat Nabi cinta sama Nabi, waduh, itu nggak ada apa-apanya. Itu diceritakan dalam sebuah sirah. Nabi itu kalau ngeludah, Nabi ngeludah, ludahnya Nabi nggak pernah jatuh ke tanah, pasti jatuh ke tangan sahabat. Diapain? Diusap di mukanya. Kenapa? Wangi ludahnya Nabi, bagaikan kasturi. Ludahnya kayak minyak wangi. Jangan disamain semua ludah kita ya. Sampai rumah depan bini ngeludah, ambil tuh ludah, usap, pingsan bini deh. Itu Nabi Muhammad, saking cintanya sahabat. Bahkan Nabi pernah bekam, darahnya itu disuruh buang di tempat yang nggak dilihat orang. Sama ini sahabat, darahnya diminum. Nabi nanya, di mana dibuang tuh darah bekam? Di perut saya Rasulullah. Di perut, maksudnya saya minum. Kata Nabi apa? Kamu punya jasad haram masuk neraka. Tuh sahabat, darahnya Nabi diminum, ludahnya diusap, keringatnya jadi minyak wangi. Nabi kalau keringat itu dilap pakai kain, diperas di botol jadi minyak wangi. Lah kalau kita keringatan pulang kerja, apalagi ngojek, keringat basah badan kita, buka baju, bini kita udah teriak, mandi dulu sono, bau banget sih lo. Nah, itu gitu. Kalau Rasulullah basyarun lakal basyar, manusia nggak seperti manusia biasa. Emang Nabi manusia, tapi jangan disamakan dengan kita. Nabi keringatnya wangi, ludahnya wangi. Kemudian apa? Ketika beliau itu bicara keluar cahaya dari mulut, kita bicara bau jigong. Apa? Bicara dekat begini nih, bau jigong, orang mau pingsan. Nabi bicara itu cahaya keluar dari mulutnya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya kita bersyukur jadi umat Nabi. Nabi sempurna. Ingin melihat Nabi, jangan pernah lupa 3 hal tadi: sholat, salawat, baca Quran. Insya Allah kita bisa melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga dengan benar, itu aja udah. Nggak usah macam-macam. Dikir ini 1000, dikir ini 5000, pusing sendiri ente. Itu aja sudah. Sholat 5 waktu, salawat ke Nabi, kemudian baca Quran. Ini ada oleh-oleh saya kasih. Nggak tahu udah pernah dikasih orang atau belum. Oleh-oleh dari saya punya guru Al-Habib Umar bin Hafid. Dikasih ada beberapa zikir, kalau dijalanin itu cukup buat kita seharian penuh. Orang kan suka baca wirid ini, banyak tuh wirid tuh. Kita sibuk dengan dunia. Kata beliau minimal baca 3 zikir ini. Pertama, ya kalau bisa nih rutinin baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali sebelum sholat subuh atau sesudah sholat subuh boleh. Yang penting sesudah adzan sebelum sholat subuh atau sesudah sholat subuh. Yang kedua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Berapa kali? 100. Kapan dibaca? Zuhur. Itu bikin keran rezeki dibuka sama Allah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali zuhur. Kemudian yang ketiga, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 ketika mau tidur. Rutinin subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 setiap mau tidur. Bangun tidur badan kita kayak robot, rasa capek hilang. Coba rutinin tuh 3 itu cukup buat bikin kita seharian. Ditambah dengan salawat tadi dicicil 300 kali, cukup sudah. Udah cukup itu aja udah, nggak usah macam-macam. Insya Allah berkah dunia dan akhirat. Gampang sebenarnya. Yang penting istiqomah.
Masalahnya kadang-kadang kita dapat faedah dari ulama-ulama, dijalani 2 hari, hari ketiga sudah malas. Gampang gitu, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, gak ada 10 menit. Baca setiap mau tidur, bangun tidur dalam kondisi semangat. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, rizki kita dibuka bagaikan keran sama Allah. Kemudian subhanallah bihamdihi subhanallah azim dibaca, itu kita dapat pahala yang luar biasa. Di antaranya yaitu masalah rizki juga sama. 2 zikir sekaligus buat rizki, itu saja sudah jalanin. 3 tadi, sholawat 300, sholat 5 waktu, baca Quran, jangan nggak baca. Tapi belum bisa ya udah belajar. Malu udah gede, kalau masalah agama jangan malu. Karena kalau malu nggak masuk surga. Nggak ada nanti di akhirat. Mau malu nggak masuk surga? Ya semua orang ingin masuk surga. Makanya ingin masuk surga itu harus bisa baca Quran. Nggak bisa belajar Iqra. Udah tua nggak apa-apa. Memang kata siapa Iqra itu buat anak kecil? Iqra itu metode buat belajar baca Quran, bukan metode baca Quran buat anak kecil, bukan. Metode buat baca Quran. Mau anak kecil, mau orang dewasa, semua harus belajar Iqra. Kalau belum bisa, udah bisa baca Quran. Insya Allah berkah hidup kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Saya memperkenalkan lebar hampir 10:30 ya. Mudah-mudahan sedikit banyak bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa amalkan. Yang terpenting setiap acara maulid ada hikmah yang bisa dibawa pulang. Hikmah pada malam ini yaitu 3 hal tadi, terutama sholat 5 waktu, sholawat 300, baca Quran minimal 2 lembar, minimal 1 juz lebih bagus. Kemudian kalau ingin ditambah, subhanallah bihamdihi subhanallah azim sebelum subuh atau sesudah subuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin di waktu zuhur. Sesudah zuhur apa sebelum zuhur boleh. Yang penting sesudah adzan zuhur. Yang ketiga subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 setiap mau tidur. Ini ada satu lagi nih kalau mau. Makasih nih. Ini aman dari maling, aman dari kebakaran, aman dari mati mendadak. Ada. Simple, tapi dibaca pas mau tidur. Dibaca pas mau tidur ya. Duduk, baca. Bismillahirrahmanirrahim 21. Udah itu doang. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Jangan lebih, jangan kurang ya. 21 kali. Insya Allah itu malam ente bangun tidur masih bisa bangun. Nggak mati itu malam. Atas izin Allah. Kemudian kalau ada perampokan, aman rumah ente dari perampokan. Kalau ada kebakaran, rumah ente dijaga sama Allah dari kebakaran. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali setiap ingin tidur. Subhanallah, alhamdulillah, bismillah 21 kali. Kagak ada 15 menit. Tidur dah. Aman dari kebakaran, aman dari maling, aman dari mati mendadak, aman dari gangguan setan. Ada orang ngirim apa namanya santet, nggak akan kena. Dengan keberkahan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dahsyatnya Al-Quran tuh. Bismillah kan bagian daripada suratul Fatihah. 21 kali. 21 kali. Amalin deh coba deh. Terus kalau lagi head boleh nggak diamalin? Kalau itu sudah menjadi bacaan rutin nggak apa-apa. Kayak ibu-ibu biasa setiap hari baca Yasin. Seandainya nih tiba-tiba head tetap ingin baca, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu baca Quran dadakan. Nggak ada angin, nggak ada apa, lagi head baca Quran, dosa, nggak boleh. Cuman kalau sudah menjadi rutinitas, arti sudah jadi wiridan, tiba-tiba head tetap mau baca, asalkan nggak megang Quran langsung ya, nggak boleh kalau lagi head ya. Mungkin kita baca Quran terjemahan, Quran sampai ada terjemahannya, dibaca juga nggak apa-apa kalau itu sudah menjadi rutinitas, begitu kata ulama. Jadi kalau setiap hari baca Bismillah, Subhanallah juga tadi, setiap mau tidur, lagi head pun masih bisa dibaca karena sudah rutin. Yang nggak boleh itu baca Quran, niat baca. Lagi nggak head, nggak pernah baca Quran, tiba-tiba lagi head kesurupan. Mau baca Quran lah kenapa lagi nggak head nggak baca? Nah itu kagak boleh.
Karena dalam kondisi sehat itu dilarang baca Al-Quran. Cuman kalau sudah jadi wiridan diperbolehkan, itu disampaikan oleh ayah daripada guru kita Habib Umar, yaitu Habib Muhammad bin Hafid. Ada kitab beliau tuh Fiqhun Nisa, fikih khusus wanita. Itu dibahas dalam kondisi lagi head. Sama yang kerja di pabrik, di PT, lagi head tiba-tiba ngerasa nggak enak nih, ada kesurupan massal, boleh nggak baca ayat kursi? Boleh. Karena untuk jaga diri nih. Yang nggak boleh itu baca Quran dengan niat baca Quran, itu nggak boleh. Kalau niat saya baca ayat kursi buat penjagaan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lihat tahsin. Daripada gua kesurupan lagi head, gua baca dulu deh. Allahumma, karena untuk menjaga, bukan untuk baca. Tujuannya menjaga diri dari gangguan setan, itu boleh. Yang nggak boleh itu murni tujuannya baca Quran, itu yang dilarang. Itu nanti tuh itu bab fikih itu. Kalau belajar fikih dibahas juga. Itulah pentingnya ngaji, insya Allah kita paham. Kalau nggak ngaji kan nggak tahu gitu. Tahunya pokoknya baca Quran nggak boleh aja. Lagi ibu-ibu lagi head baca ayat kursi langsung diomelin. Nggak boleh bu lagi head. Padahal itu ada tafsir, ada keterangannya. Siapa yang boleh, siapa yang kagak boleh. Itulah ilmu ya. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa amalkan. Amin ya rabbal alamin. Saya nggak panjang lebar sudah malam. Kasihan ibu-ibu juga. Dan alhamdulillah di sini ibu-ibunya lebih banyak. Yang laki nggak tahu balik kemana ya. Nah, lagi sibuk semua ya. Cuman tadi sepanjang jalan kita lewat tuh berapa titik tuh lagi dangdutan emang. Apa mereka sono ya? Enggak kali ya, enggak, lagi sibuk kali. Atau lagi head mungkin bisa juga sih. Nah, Masya Allah kita doakan mudah-mudahan yang hadir pada malam ini semuanya nih, termasuk kita semua insya Allah dengan keberkahan Maulid Nabi ini, insya Allah diberikan keberkahan dunia maupun akhirat. Anak-anak kita nih Masya Allah yang ada di tengah-tengah kita, insya Allah menjadi anak yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada Allah, kepada baginda Rasulullah, dan kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Doain terus tuh anak setiap tidur bacain ayat kursi di ubun-ubunnya, bagus ya. Biasain tuh anak lagi tidur baca ayat kursi di ubun-ubunnya sampai al-alil azim, tiup itu buat penjagaan buat anak. Kalau anaknya itu pengen nurut, setiap dia tidur pegang leher pakai tangan kanan, baca apa? Ya Raqibu ya Raqibu ya Raqibu 7 kali. Kemudian terakhir, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Insya Allah anak nurut. Dikir semua itu dari siapa? Dari Nabi Muhammad semua. Maka amalin. Ini minimal tadi. Setiap anak lagi duduk sama kita, bacain kursi di ubun-ubun itu. Minta ya Allah, ini anak jadi anak yang soleh. Karena doa orang tua mustajab, nggak akan ditolak oleh Allah. Ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung doa nih. Sebelum kita tutup dengan doa, kita zikir dulu, yaitu Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah wa maddaha fa khattat anhu 4,000 min adz-dzunub al-kaba'ir. Kata Nabi, saya membaca la ilaha illallah dipanjangin. La ilaha illallah, apa faedahnya? Kata Nabi, dapat pengampunan dosa dari 4.000 dosa besar. 4.000 dosa besar dihapus gara-gara bilang la ilaha illallah. Maka kita awali doa kita dengan la ilaha illallah ya. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin alladziina la khaufun alaihim wa la yahzanun bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما
ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شاقين ومحروما بجاه النبي وآل النبي وأصحاب النبي وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi